maju. Majulah SDN Kampung Bali 7. Marilah maju, marilah tegap menuntut ilmu demi harapan. Kobarkan semangat, budi pekerti, akhlak mulia, kreatif, inovatif. Tunaikan cita, raihlah ilmu, menjadi insan harapan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk hari ini kita akan bersama-sama mempelajari muatan pelajaran IPS materi pokok tentang peran Indonesia di ASEAN. Oke, ada yang tahu peran Indonesia di ASEAN? Untuk lebih jelasnya mengenal dan mempelajari materi tentang peran Indonesia di ASEAN, simaklah video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Peranan Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Latar belakang terbentuknya ASEAN. Pertama, persamaan letak wilayah yaitu di Asia Tenggara. Kedua, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing kecuali Thailand. Ketiga, adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Keempat, berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Pertama, Adam Malik dari Indonesia. Kedua, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Ketiga, Tanat Koman dari Thailand. Keempat, Narciso Romos dari Filipina. Kelima, S. Rajaratnam dari Singapura. Lambang ASEAN. Lambang ASEAN berbentuk 10 batang padi yang terikat. Jumlahnya yang 10 berdasarkan jumlah negara anggota ASEAN. Warna kuning pada batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan. Warna merah pada latar belakang simbol padi melambangkan sikap berani dan dinamis. Lingkaran berwarna putih menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati yang suci serta tujuan bekerja sama meningkatkan kemajuan negara-negara ASEAN. Lingkaran paling luar yang berwarna biru merupakan lambang persatuan dan kesatuan. Keanggotaan ASEAN. Sifat keanggotaan ASEAN adalah terbuka untuk seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN hingga tahun 2018. Yang pertama, Filipina merupakan negara pendiri. Kedua, Indonesia negara pendiri. Ketiga, Malaysia negara pendiri. Keempat, Singapura negara pendiri. Kelima, Thailand negara pendiri. Keenam, Brunei Darussalam bergabung 7 Januari 1984. Ketujuh, Vietnam bergabung 28 Juli 1995. Kedelapan, Laos bergabung 23 Juli 1997. Kesembilan, Myanmar bergabung 23 Juli 1997. Kesepuluh, Kamboja bergabung 30 April 1999. Sekretariat ASEAN. Sekretariat tetap ASEAN berkedudukan di Jakarta. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretariat Jenderal yang diangkat secara bergiliran dari negara anggota dengan masa jabatan 4 tahun. Sekretariat Jenderal dipilih oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa. Batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelah utara, Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia.
Brunei Darussalam, Filipina dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, Samudra Hindia, Timor Leste dan Australia. Sebelah timur, Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah barat, benua Asia dan Samudra Hindia. Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Pertama, pembentukan AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Kedua, dibangunnya IRRI atau International Rights Research Institute. Ketiga, mendirikan proyek industri bersama seperti pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia, pabrik mesin diesel di Singapura, dan pabrik abu soda di Thailand. Keempat, mengembangkan jaringan transportasi. Kelima, mendorong para investor dalam pengembangan sektor ekonomi karena membentuk pengembangan kawasan di bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Bidang pendidikan. 1. Pertukaran pelajar serta pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan dosen. 2. Penyertaan ijazah dengan negara-negara anggota. 3. Membentuk kelompok peneliti antar negara. 4. Menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan prinsip demokrasi berorientasi pada perdamaian serta menghargai hak asasi manusia atau HAM. Bidang teknologi. 1. Mengembangkan teknologi pasca panen. 2. Membangun jaringan kota cerdas ASEAN atau ASEAN Smart Cities Network atau ASCN. Bidang sosial. Memberi bantuan kepada penduduk di negara anggota ASEAN yang mengalami bencana alam. Selain itu, bekerja sama untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba. Bidang budaya. 1. Mengadakan pentas budaya. 2. Mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional. 3. Mengadakan studi banding dan saling bertukar informasi tentang budaya tiap-tiap negara. 4. Mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan. Bidang politik dan keamanan. 1. Perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau ZOPFEN. 2. Perjanjian dan persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. 3. Perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. 4. Pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN. Pertama, negara pemerkasa terbentuknya ASEAN. 2. Tuan rumah SEA Games. 3. Tuan rumah KTT ASEAN. 4. Penggagas dibentuknya komunitas keamanan ASEAN. 5. Penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam. 6. Membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. 7. Jakarta Informasi Meeting. Sekarang mari kita cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. Nomor 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Berdasarkan teks tersebut, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN yaitu kerjasama di bidang kebudayaan. Nomor 2, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul. Indonesia berperan sebagai tuan rumah yang menyuguhkan ragam makanan tradisional dan berbagai kesenian. Kita lanjutkan nomor 3, yaitu bagaimana peran angklung dalam acara tersebut. Dalam acara tersebut, angklung dapat membuat acara menjadi lebih semarak dan berlangsung lebih interaktif.
Lalu apa peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN yang lainnya? Peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN yang pertama yaitu pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar diperuntukkan bagi para pelajar Indonesia yang ingin belajar di negara lain, misalnya ke Singapura maupun ke Malaysia dan juga ke Thailand. Selain itu, Indonesia juga menerima mahasiswa luar negeri dari negara-negara ASEAN yang ingin belajar di Indonesia. Peran Indonesia yang kedua yaitu memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain, terutama negara-negara yang mengalami bencana dan juga mengalami musibah. Yang ketiga yaitu mengikuti berbagai kegiatan olahraga yang diadakan di lingkup negara-negara ASEAN. Kegiatan olahraga ini seperti mengikuti kegiatan SEA Games, di mana Indonesia pernah beberapa waktu yang lalu menjadi tuan rumah dari acara SEA Games. Dan peran yang keempat yaitu mengikuti festival-festival budaya di negara lainnya. Nah, anak cerdas, demikian tadi materi tentang peran Indonesia di berbagai bentuk kerjasama ASEAN. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Barusan kita sudah sama-sama mempelajari tentang peran Indonesia di ASEAN. Untuk lebih jelasnya mempelajari dan memahami lebih dalam lagi, Bapak sudah siapkan evaluasi pembelajaran untuk kalian. Muatan pelajaran IPS, materi pokok tentang peran Indonesia di ASEAN. Oke, selamat mengerjakan. Link pembelajaran atau link evaluasi pembelajaran akan Bapak kirim melalui WhatsApp. Oke, selamat mengerjakan. Tetap di rumah, tetap jaga jarak, PHB, perilaku hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.